Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Fitri. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2 yang berjudul Udara Bersih bagi Kehidupan. Subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Di pembelajaran satu hari ini, kita akan bertemu dengan pelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Untuk materi dalam bahasa Indonesia hari ini, kita membahas tentang mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Selanjutnya, Bu Fitri akan menampilkan teks dari buku tema anak-anak dengan judul Dayu dan Ikan Hiasnya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Kemudian dalam benaknya Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari teks ini kita bisa mencari informasi penting di dalamnya dengan cara menjadikan informasi penting tersebut menjadi sebuah peta pikiran atau mind map seperti pada gambar yang anak-anak lihat. Informasi pertama berhubungan dengan kata tanya apa? Apa jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya adalah jenis ikan mas koki. Kemudian, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Jawabannya adalah di dalam sebuah akuarium. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kemudian, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya yaitu saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan ikan-ikan itu? Itu adalah contoh peta pikiran dari bacaan Dayu dan ikan hias. Selanjutnya kita akan mempelajari materi IPA tentang sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidup hewan tersebut. Nah, perhatikan ya. Alat pernapasan pada hewan yang pertama yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan oleh ikan melalui insangnya. Perhatikan alat pernapasan yang ada pada ikan. Proses bernapasnya, ikan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian air keluar melalui insang. Nah, ini adalah insangnya ya. Jadi terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri bagian kepala ikan. Alat pernapasan hewan yang kedua terdapat pada cacing, di mana cacing bernapas melalui kutikula. Perhatikan gambarnya ya. Mana kata termasuk amfibi. Jadi hewan yang bisa hidup di darat dan di air.
Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Kemudian alat pernapasan pada reptil. Reptil adalah hewan yang melata. Contohnya adalah ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, perhatikan alat pernapasan pada katak tersebut. Ada kulit, ada selaput mulut, ini juga ada paru-paru di dalamnya. Kemudian, alat pernapasan pada reptil di sini menggunakan paru-paru yang ada dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pernapasan pada burung. Nah, di mana burung itu bernapas dengan menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Paru-paru digunakan burung bernapas pada saat dia berada di darat. Jadi pada saat seperti dia bertengger di atas pohon, berarti dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan pada saat burung itu terbang, dia bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Apa fungsi pundi-pundi udara pada burung? Fungsi pertama untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin. Fungsi yang kedua untuk memperkeras suara burung. Dan fungsi yang terakhir untuk membantu berenang pada burung yang suka berenang. Perhatikan di sini terdapat alat pernapasan burung. Ada trachea, paru-paru, dan juga pundi-pundi udara yang dimanfaatkan burung pada saat ia sedang terbang. Alat pernapasan hewan yang terakhir yaitu alat pernapasan pada serangga, di mana serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut dengan trachea atau corong napas. Perhatikan bentuk trachea belalang berikut ya. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Di mana hari ini kita sudah mempelajari 2 materi. Yang pertama, mencari informasi penting dari sebuah teks, dan yang kedua, tentang sistem pernapasan pada hewan. Sampai ketemu besok. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.